Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hufah Pratiwi dengan NIM 251 302 240031, di mana saya akan memaparkan hasil dari tugas ujian tengah semester mata kuliah statistika dengan menganalisis ulang suatu penelitian. Nah, penelitian yang saya pilih ada 3 variabel. Yang pertama dengan judul pengaruh pola asuh autoritatif dan lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 4 se-gugus 3 Kapanewon Melati. Nah, adapun daftar isi dari eh, materi yang akan saya paparkan. Yang pertama ada hipotesis. Nah, kemudian ada analisis deskriptif. Yang ketiga ada hasil uji asumsi. Yang keempat ada hasil uji regresi. Oke, mulai dari bagian yang pertama, yaitu hipotesis, di mana diajukan 3 hipotesis pada penelitian ini. Yang pertama, terdapat pengaruh secara parsial pola asuh autoritatif terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 4 se-gugus 3 Kapanewon Melati. Kemudian yang hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh secara parsial lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 4 se-gugus 3 Kapanewon Melati. Kemudian yang ketiga ada terdapat pengaruh secara simultan pola asuh autoritatif dan lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 4 se-gugus 3 Kapanewon Melati. Nah, kemudian masuk pada bagian analisis deskriptif, di mana terdapat 3 variabel. Nah, ini merupakan salah satu variabel independen atau variabel bebas. Yang pertama ada pola asuh autoritatif, di mana di sini saya menganalisisnya menggunakan aplikasi Jamovie dan diperoleh beberapa informasi dari eh, variabel ini, di mana ada jumlah data atau N atau partisipan itu sebanyak 100 orang. Dengan rata-rata min data itu sebesar 107, kemudian ada nilai tengah atau median itu sebesar 108, kemudian ada nilai terbanyak atau modus yang bisa kita lihat juga pada grafik. Ini pada nilai 114. Kemudian juga didapatkan standar deviasi sebesar 11,3 dengan nilai terendah minimum itu 65 dan juga nilai tertinggi atau maksimum itu 126. Kemudian ada variabel bebas yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Nah, diperoleh beberapa informasi dengan rata-rata min itu sebesar 97,5, kemudian nilai tengah atau median itu sebesar 99, kemudian ada modus atau nilai terbanyak yang bisa dilihat juga dalam histogramnya itu paling tinggi itu di angka 100. Kemudian standar deviasinya diperoleh 9,92. Kemudian ada nilai terendah atau minimumnya 67 dan nilai tertinggi atau maksimumnya ada 114. Kemudian yang terakhir ada variabel variabel terikat atau variabel dependen atau Y. Y-nya yaitu motivasi belajar. Nah, ini juga dianalisis menggunakan Jamovie, di mana diperoleh beberapa informasi. Rata-rata data itu sebesar 5,2, nilai tengah atau mediannya itu sebesar 95, dan nilai terbanyak atau modus ini sebesar 95. Nah, diperoleh juga standar deviasinya sebesar 8,98, dengan nilai terendah minimum ini 76 dan nilai tertinggi maksimumnya 112. Nah, setelah diperoleh
analisis deskriptif, kemudian saya melakukan uji asumsi. Nah, hasilnya yang pertama ada uji normalitas. Saya menggunakan Jamovi, di mana pada Jamovi tertera kita mengecek normalitas regresi itu lewat hasil residu. Nah, diperoleh baik dari uji Shapiro-Wilk atau dari uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini uji Shapiro-Wilk ini menunjukkan nilai signifikansi 0,606 dan Kolmogorovnya menunjukkan 0,976. Nah, di mana keduanya ini memiliki nilai P atau nilai signifikansi itu lebih kecil daripada 0,05. Lebih besar daripada 0,05. Sedangkan data yang berdistribusi normal ini ditandai dengan nilai P itu lebih besar daripada 0,05. Nah, bisa dibilang atau disimpulkan bahwa data yang diperoleh ini sudah berdistribusi normal, sehingga memenuhi syarat uji asumsi normalitas data. Selain itu, hal ini juga didukung oleh histogram residual yang menunjukkan pola distribusi berbentuk lonceng atau bell shape yang simetris mengikuti kurva normal, sehingga memperkuat argumen bahwa data yang diperoleh ini sudah berdistribusi normal atau sudah memenuhi syarat uji regresi. Nah, kemudian ada uji asumsi yang kedua, yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas saya menggunakan Jamovi dengan uji Bruce-Pagan, yang hasilnya menunjukkan nilai P ini 0,188 atau P-nya lebih dari 0,05. Nah, heteroskedastisitas ini juga ditandai jika tidak ada heteroskedastisitas, maka P itu lebih dari 0,05. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa di data ini tuh tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga memenuhi persyaratan untuk uji asumsi selanjutnya. Kemudian ada uji autokorelasi. Saya menggunakan Jamovi dengan uji Durbin-Watson. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa nilai DW atau statistik DW Durbin-Watson ini memiliki nilai 1,72. Sedangkan syarat untuk memenuhi tidak adanya autokorelasi, itu rentang nilai DB itu berada di antara 1,5 sampai 2,5. Nah, diperoleh 1,72 sehingga menyatakan ini tidak ada autokorelasi. Nah, ini juga diperkuat oleh nilai p-value itu sebesar 0,188 atau lebih besar dari 0,05, yang juga mendukung kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi yang signifikan, sehingga memenuhi persyaratan uji asumsi regresi. Next. Kemudian selanjutnya ada uji multikolinearitas, di mana ditandai bahwa jika tidak terjadi multikolinearitas, maka nilai VIF ini di bawah atau kurang dari 10. Nah, syarat dari memenuhinya uji asumsi ini adalah tidak terjadi multikolinearitas. Nah, kita lihat pada X1 atau variabel independen 1 ini, nilai VIF-nya sebesar 1,68, kemudian pada X2 nilai VIF-nya 1,68. Nah, di mana keduanya ini berada atau memiliki nilai di bawah atau kurang dari 10. Nah, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Nah, alhasil model regresi ini memenuhi syarat dan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Nah, setelah pengujian uji asumsi tadi sudah selesai dan semuanya sudah memenuhi syarat, selanjutnya saya melakukan uji regresi. Nah, uji regresi yang saya gunakan di sini adalah uji regresi linear berganda atau multiple regression yang menggunakan Jamovi, di mana hasilnya ini menunjukkan nilai F hitung
sebesar 58,4 dengan nilai signifikansi P itu kurang dari 0,001. Nah, jika dikatakan kalau pada penelitian ini menjawab hipotesis atau terdapat pengaruh, maka ditandai dengan nilai P ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, kita bisa lihat kalau hasil dari analisisnya itu P sama dengan di bawah 0,001, which is atau bisa disimpulkan P-nya 0 di bawah 0,05 sehingga menjawab hipotesis. Nah, hipotesis yang mana? Ini pada tes ini tuh menjawab hipotesis yang ketiga, di mana pola asuh autoritatif dan lingkungan sekolah ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 4 se-Gugus 3 Kapanewon Melati. Jadi bisa dibilang dua variabel independen jika disatukan, yaitu pola asuh autoritatif dan lingkungan sekolah, ini secara bersama-sama atau secara simultan ini berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 4. Nah, selain kita mengetahui jawaban dari hipotesis tersebut, maka berarti sesuai dengan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini, yaitu terdapat pengaruh dari pola asuh autoritatif dan lingkungan sekolah ke terhadap motivasi belajar peserta didik. Tuh, itu menjawab hipotesis. Kemudian selain kita dapat memperoleh hipotesisnya, kita juga bisa memperoleh nilai koefisien determinasi atau bisa dibilang sumbangan efektif atau R kuadrat atau seberapa besar kedua variabel independen tersebut bisa mempengaruhi motivasi belajar dari siswa atau peserta didik tadi. Nah, diperoleh nilainya itu 0,546 atau 54,6%. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut ini memberikan sumbangan efektif pada motivasi belajar sebesar 54,6%. Nah, sedangkan sisa sebesar 45,4% ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian ada uji T atau bisa dibilang uji secara parsial atau masing-masing variabel bebas. Nah, yang pertama pada variabel pola asuh autoritatif atau X1 ini memiliki nilai signifikansi P kurang dari 0,001 atau P-nya kurang dari 0,005 sehingga dapat menjawab hipotesis yang pertama atau sesuai dengan hipotesis yang pertama bahwa pola asuh autoritatif ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar. Kemudian pada variabel X2 atau lingkungan sekolah ini memiliki nilai signifikansi P di bawah 0,003 atau P-nya itu di bawah 0,005. Nah, ini bisa menjawab atau bisa sesuai dengan hipotesis yang diajukan, di mana hipotesis kedua ini mengatakan bahwa lingkungan sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar. Kemudian, selain itu kita juga bisa mengetahui dari hasil tersebut pada estimate ini menunjukkan persamaan regresi yang terbentuk. Nah, kemudian persamaan regresi yang terbentuk dari yang bisa kita peroleh dari estimate-nya sama dengan Y sama dengan 25,930 ditambah 0,426 X1 ditambah 0,243 X2 yang bisa kita peroleh dari konstanta, kemudian dari estimate X1 dan juga estimate dari X2.
Kemudian setelah itu, selain kita mendapatkan jawaban atau kesesuaian hipotesis dan juga persamaan regresi, kita juga bisa menentukan sumbangan efektif dari masing-masing variabel bebas. Tetapi di sini pada Jamovi itu tidak bisa secara langsung menunjukkan R kuadrat atau sumbangan efektivitas, tetapi harus dicari melalui rumus dengan seperti berikut, yaitu sumbangan efektif variabel independen itu sama dengan koefisien beta dikali cross produk dikali R kuadrat dibagi persamaan regresi, atau bisa lebih simpelnya, sumbangan efektif variabel independen sama dengan koefisien beta variabel independen tersebut dibagi koefisien beta total, kemudian keduanya dikali dengan R kuadrat. Nah, diperoleh pada pola asuh autoritatif atau X1 ini menunjukkan nilai 0,364 atau 36,4%, atau bisa dibilang pola asuh autoritatif ini memberikan sumbangan efektif sebesar 36,4% terhadap motivasi belajar siswa. Kemudian pada X2 ini menunjukkan nilai 0,182 atau 18,2%. Atau bisa dikatakan lingkungan belajar ini memberikan sumbangan efektif sebesar 18,2% terhadap motivasi belajar. Nah, jika ditambahkan hasil sumbangan efektifnya dari masing-masing variabel akan menjadi 54,6% atau sesuai dengan hasil dari sumbangan efektif keduanya jika bersamaan atau dilakukan secara simultan barengan. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, ini ada terdapat pengaruh secara parsial pola asuh autoritatif dengan motivasi belajar peserta didik kelas 4 sekolah dasar segugus 3 Kapanewon Melati dengan sumbangan efektif sebesar 36,4%. Kemudian yang kedua, terdapat pengaruh secara parsial lingkungan sekolah dengan motivasi belajar peserta didik kelas 4 sekolah dasar segugus 3 Kapanewon Melati dengan sumbangan efektif sebesar 18,2%. Kemudian yang terakhir, terdapat pengaruh secara simultan pola asuh autoritatif dan lingkungan sekolah dengan motivasi belajar peserta didik kelas 4 sekolah dasar segugus 3 Kapanewon Melati dengan koefisien determinasi atau sumbangan efektivitas sebesar 0,456 atau 0,546 atau 56,4%. 0, oh maaf Ibu, itu typo. Jadi yang benar 0,546 atau 54,6%. Dan persamaan regresi yang diperoleh yakni Y sama dengan 25,930 ditambah 0,426 X1 ditambah 0,243 X2. Nah, sekian penjabaran atau presentasi yang bisa saya lakukan mengenai tugas ujian tengah semester mata kuliah statistika. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.